Mukadimah ini kan pas banget dengan awal tahunnya Mang Amsi ya. Karena kan Iya, kita di betul. awal tahun, jadi kita pakai temanya Mukadimah dan kita coba cari cari apa nih kepanjangannya gitu. Mang Amsi, Mm-mm. kita salam dulu deh buat teman-teman tadi kayaknya belum salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Mang Amsi dan juga teman-teman yang sudah bergabung ya. Kita lanjutkan diskusi yang tadi sudah sedikit ya. Tema kita sore hari ini ya di tengah hujan baik di tempat Pak Amsi atau tempat saya ya. Temanya adalah mukadimah. Nih mukadimah nih meraih untung berkah saham syariah ya. Tapi sebelum kita panjang diskusi atau membahas tentang tema ini, tentu kita akan bertanya dulu nih. Ini udah jalan kurang lebih sekitar 1 minggu ya, 1 mingguan pasar berjalan dan tanggal 4 kemarin indeksnya itu di apa ya, posisi paling tinggi nih ini ya. Jadi posisi tertinggi sepanjang sejarah di 7359. Nah, Mm-mm. mungkin saya pengen minta pendapat dulu dari Mang Amsi nih, mungkin mereview 1 minggu ini apakah emang ini awal yang baik gitu ya di tengah tahun pemilu gitu ya. Apa tadi sesuai dengan tema kita mukadimah gitu. Mudah-mudahan ya memang indeksnya tertinggi sepanjang sejarah di 7359 di tanggal 4 Januari kemarin. Ini sebagai gambaran atau awal yang baik nih untuk kedepannya. Mungkin di eh, minta review dulu nih Mang Alfi sedikit terkait dengan pergerakan IHSG lah. Monggo Mang Alfi. Oke. Terima kasih Pak Emon dan IDX Riau ya, viewers semua IDX Riau dan teman-teman juga yang hadir di sore hari ini. Sebenarnya karena saya lebih ke investor ya, jadi jarang setiap hari melihat pasar gitu Pak ya. Jarang-jarang sekali begitu. Apalagi ke apa sekarang itu apa saya masih berprofesi sebagai guru dan jadi jadwalnya adalah dari pagi sampai sore begitu meskipun kadang ke kelas kadang tugas juga tapi intinya adalah pergerakan pasar di tahun politik secara historis itu biasanya positif gitu ya. Hmm. Saya punya data nanti saya share juga di Instagram ya karena belum saya sempat share gitu. Jadi dari tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019 IHSG secara umum ketika di tahun pemilu atau tahun politik misalnya tahun 99, tahun 2004 itu semuanya mencatatkan kinerja yang positif. Eh, Kinerja yang agak tipis gitu ya atau sangat tipis itu terjadi ketika 2019. Jadi Hmm. itu hanya 1,7 atau 1,9%, sekitar di bawah 2% Hmm. begitu Pak. Tapi selebihnya itu fantastis lah. Ada yang sampai 87% di tahun pemilu itu, misalnya 2000 berapa? 2014 atau 2009 gitu. Itu hampir 2009 kan. 90%. 2009 itu hampir 90% return dari indeks itu sendiri. Ini juga berimbas kepada syariah yang JI terutama ya karena JI yang udah agak lama dari tahun 2000 itu juga Hmm. di seluruh di tahun politik indeksnya menguat begitu. Indeksnya menguat bukan menguatirkan ya, tapi menguat beneran. Jadi intinya semua indeks di tahun pemilu itu ditutup positif. Jadi kita punya optimisme bahwa di tahun ini memang dari Januari sampai Desember kita tidak berhenti ya. Sekarang kan Februari itu ada pileg, Hmm. kemudian pilpres. Nanti Pilpres. kalau 2 putaran mungkin sekitar Juli ya ada putaran kedua. Kemudian Hmm. November itu ada pilkada serentak kalau tidak salah. Jadi pemilihan bupati dan pemilihan gubernur atau wali kota dan Hmm. gubernur. Gitu. Jadi memang di tahun ini temanya adalah tahun demokrasi, apa pesta demokrasi gitu ya Pak ya. Dan ini pasti berimbas juga kepada sektor-sektor tertentu yang memang berkaitan erat. Nah, kalau misalnya di awal tahun kemarin indeks mencatatkan nilai atau misalnya angka yang menarik atau angka yang naik itu mudah-mudahan menjadi sinyal positif saja buat ekonomi kita dan juga politik kita ya karena memang di Indonesia ini sih dari dulu terkenal dengan rekonsiliasi ya jadi politiknya aman-aman aja gitu bisa bisa saja sekarang gontok-gontokan nantinya jadi satu kabinet dan satu presiden dan wapres itu sudah terbukti di 2019 gitu pilih satu dapat dua pilih dua dapat satu jadi sekarang juga bila bisa saja pilih satu dapat semuanya jadi intinya
Indonesia mah aman-aman aja sih kalau politik gitu, nggak akan seperti negara-negara lain yang misalnya kalau menang itu satu satu apa satu satu kepentingan, yang lain tersingkirkan, tidak juga ya, karena kita memang mungkin berbeda budayanya dengan negara-negara lain seperti itu Pak. Oke, thank you Mas Alfi. Intinya bahwa semangat teman-teman bahwa tahun politik secara historical itu cukup menarik, cukup bagus ya. Rata-rata kecuali 2019 itu di bawah 2%, tapi di luar itu kenaikannya lebih tinggi. Artinya kita optimis ya. Kemudian juga di awal tahun sudah indeksnya di posisi tertinggi kemarin di 7359, ya mudah-mudahan jadi awal yang baik. Kemudian tentunya ketika ada banyak pesta demokrasi tentu ya rakyat juga berpesta. Artinya banyak duit lah yang beredar gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi daya dorong kepada daya beli masyarakat sehingga ya dampaknya kepada perusahaan-perusahaan mendapatkan income ya dari daya beli yang mungkin naik dari masyarakat. Ini yang kita harapkan sehingga ujung-ujungnya adalah mendorong harga saham naik dan teman-teman bisa cuan. Cuman kita harus cari di mana keberkahan dari saham-saham yang ada gitu kan. Poinnya kan itu. Jadi tidak hanya cuan, tapi kita juga cari berkah gitu dari satu tindakan yang kita lakukan, terutama dalam hal transaksi saham. Makanya hari ini kita tema menggabungkan nih dua dua hal yang baik, yaitu untung dan berkah. Ini menjadi kata kunci di kita yang mau kita raih di hari ini gitu kan. Nah, makasih kalau kita bicara ini warnanya, sorry ya, saya maksud tadi tidak melihat pasar, tapi saya tahu persis Mamsi ngikutin brief gitu ya. Gitu ya. Bener nggak? Sudah pasti gitu. Jadi kayaknya kalau kita bicara saham syariah, orang itu kayaknya lihat brief saja gitu nih ya kan. Padahal cukup banyak gitu yang bisa kita lihat gitu. Nah di awal tahun kayaknya cukup menarik sekali gitu. Kemarin saya jalan dengan teman-teman BPD sini ya, BPD BRK Syariah, jadi sudah jadi syariah gitu ya, BPD di Riau. Jadi Bang Rio dan Cap ya mereka ya ternyata Pak. betul banyak invest di brace gitu. Waduh, Pak Emon, ada yang, waduh saya sudah duluan gitu. Ini macam-macam lah itu. Karena ya kayaknya warnanya tuh itu gitu yang ada di masyarakat. Mungkin Bang Hamsi bisa jelaskan bahwa tambahkan ya tidak hanya brace. Apakah memang sekarang bintangnya sedang brace nih? Yang lain belum kelihatan atau gimana nih Bang Hamsi? Oke Pak, jadi sebenarnya sih yang biasanya, karena gini mungkin, ini berangkat dari paradigma masyarakat bahwa yang namanya ekonomi itu berawal dari perbankan gitu ya. Ekonomi atau kegiatan yang sifatnya ada uangnya itu berkaitan erat dengan perbankan. Nah, ketika misalnya ngomongin perbankan ya yang syariah sekarang yang paling besar mungkin BRIS begitu ya. Karena kita tahu BRIS ini sudah masuk, Bank Syariah Indonesia ini sudah masuk 6 besar bank dengan ekuitas terbesar di Indonesia ya, yang ranking 6 kalau tidak salah, atau ranking 7, 6, 7 lah gitu. Jadi dari dulunya bank kecil, cuman unit usaha syariah dari Bank BRI, kemudian merger di tahun 2021 ya, 2021 merger jadi besar. Nah, setelah besar ini kan otomatis ekuitasnya tumbuh, kemudian juga labanya bisa dicetak dengan lebih besar begitu, dan orang tersigmanya memang kalau yang namanya syariah awalnya dari perbankan dulu gitu, dan kita tahu perbankan syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia yang paling besar sekarang ya BRIS gitu. Meskipun sebenarnya ada 3 bank lain ya, ada bank BTPN Syariah, bank Pan Dubai Syariah, atau lagi Bank Aladin. Nah, Aladin juga kan sebenarnya kalau generasi Z mungkin lebih kenal dengan Bank Aladin karena bank digital gitu. Tapi secara profitabilitas kita tahu Bank Aladin belum sesuai dengan yang diharapkan oleh investor ya. Dan kalau bicara saham syariah secara umum di bursa sekarang itu ada sekitar 600-an ya dari 900 saham yang ada. Tuh, Artinya sudah banyak banget gitu nih. Jadi benar. Istilahnya sudah hampir 70%, 70% perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu sudah dinyatakan sebagai efek syariah oleh OJK bersama Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi sebenarnya pilihan investasinya sudah sangat banyak gitu ya, baik untuk investor secara individu seperti kita, seperti saya misalnya, atau untuk institusi misalnya untuk dana pensiun dan untuk asuransi, untuk reksadana syariah, untuk misalnya apalagi
semacam lembaga pendidikan juga kan mungkin bisa saja alokasi dari anggarannya itu bisa dimasukkan ke investasi kalau memang berpikirnya jangka panjang ya. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa pengelola dana beasiswa misalnya. Meskipun masih sifatnya konservatif ya, masih di sukuk atau misalnya di reksadana atau di yang lain yang lebih konservatif gitu, lebih defensif. Nah, kalau misalnya di saham juga itu bisa ya. Jadi intinya saham syariah di kita sudah sangat banyak, artinya sudah lebih dari 50%-nya itu sudah dinyatakan sebagai efek syariah. Dan kebanyakan yang belum syariah itu yang memang ada di industri keuangan konvensional, misalnya perbankan, asuransi, multi finance itu memang banyak di situ. Jadi kalau misalnya dari 900 itu 300 ya, berarti 900 nih jumlah total emiten sekarang perusahaan. 600-nya kan sudah syariah, Pak Emon ya. Dari sisanya yang 300 ini kebanyakan mangkalnya atau kebanyakan berasal dari sektor keuangan. Berasal dari sektor keuangan, baik itu perbankan, multi finance atau pembiayaan dan juga asuransi. Selebihnya itu biasanya perusahaan-perusahaan yang memang mengeluarkan produk yang tidak boleh, misalnya rokok, kemudian misalnya minuman keras yang pasti ya, kemudian pub atau misalnya apa dunia malam gitu, ada kan ya saham dunia malam, ada juga kan seperti itu. Jadi intinya yang memang dilarang secara core bisnis itu dinyatakan sebagai efek non syariah. Seperti itu Pak. Iya. Jadi mungkin menambahkan sedikit bahwa teman-teman bahwa saham syariah itu tidak hanya perusahaan yang mendeklar dirinya syariah gitu secara ini emang ya, tapi ada juga ada dua, kan? Iya, jadi satunya dia tidak mendeklar dirinya sebagai perusahaan syariah, tapi secara pengelolaan produk barangnya atau jasanya itu keuangannya juga sudah kategori syariah karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya ini ya. Jadi ada dua. Jadi teman-teman nggak harus nyari yang mana sih perusahaan yang memang mendeklar diri syariah, nggak harus seperti itu. Tapi kalau mau lebih gampang ada namanya indeks ya Bang Amsi ya. Sekarang ada berapa indeks Bang Amsi yang bisa untuk shortcutnya buat teman-teman atau masyarakat melihat saham-saham syariah gitu. Ini agar batasnya clear nih ini ya. Oke, yang syariah itu apa namanya tadi? Lupa Pak pertanyaan sebelumnya itu. Iya, untuk sebagai shortcut memilih ya. Kan kepada ada 600 ya. 600 kan banyak banget gitu kan. Terus mungkin ada hal shortcut yang lain mungkin Bang Asy bisa jelaskan agar bisa buat guidance juga buat teman-teman gitu. Oke. Kalau teman-teman bingung misalnya mencari sama sih yang syariah atau bukan, sebenarnya Bursa Efek Indonesia sudah menerbitkan 5 indeks sejauh ini ya. Pertama ada sebagai stock universe-nya itu ada ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Indeks saham syariah Indonesia itu dirilis tahun 2011 ya. Itu semua saham syariah yang dinyatakan syariah ada di ISI. Jadi katakanlah IHSG-nya syariah itu ISI gitu. Kemudian dari situ ada yang liquid, ada yang paling sering ditransaksikan selama 6 bulan terakhir dan dipilih 70 namanya JI 70. JI Jakarta Islamic Index 70. JI 70 ini dirilis tahun 2018. Dirilis tahun 2018. Nah, dari JI 70 ini dikerucutkan lagi menjadi 30 besar kapitalisasinya kapitalisasi pasarnya paling gede itu 30 namanya JII. Jakarta Islamic Index. Justru ini yang paling dulu muncul tahun 2000 ya. Jadi kalau diurutkan berdasarkan kronologis JI, ISI, JI 70. Tapi kalau diurutkan berdasarkan jumlah sahamnya istilahnya kriterianya ya, misal ISI dipilih lagi jadi JI 70, JI 70 dipilih lagi jadi JII yang terakhir. Nah, kemudian ada 2 indeks yang tematik. Yang pertama adalah IDX MES BUMN. Kalau ini 17 saham BUMN. 17 saham BUMN syariah. Jadi khusus BUMN aja. Tidak ada yang lain gitu. Kemudian satu lagi yang baru dirilis tahun 2022 ada IDX Syariah Growth 30. Jadi ada 30 saham yang secara kinerja itu masih tumbuh gitu. Secara prospek masih tumbuh. Makanya namanya IDX Syariah Growth 30. Jadi kalau teman-teman bingung nyari saham apa emang yang syariah ya gampang aja, cari indeksnya kemudian dilihat daftarnya saham apa aja yang masuk di situ. Seperti itu. Ya, jadi itu shortcut buat teman-teman ya. Jadi
kalau kira-kira bingung gitu milih saham syariah mana sih yang syariah dan bukan, ada tadi Bang Alfi udah jawab tuh, pakai indeks ISSI gitu kan. Lalu dari SSI Betul. terlalu banyak, cari shortcut lagi, mau yang mana nih yang paling liquid gitu ya. Ya cari ya misalkan JI 30, paling liquid dan kapitalisasi besar. Tapi kalau buat saham-saham yang sedang tumbuh tadi ada IDX Growth 30, dan satu lagi kalau JI MES 70. BUMN ya, Iya, yang BUMN. untuk BUMN ya ini ya. Jadi itu Iya, kalau mungkin 17. kategori yang mau nyari ya 17 perusahaan ya ini ya, 17 saham ya. Ini Betul. kategori yang biasa bagi dividen kali Bang Amfi ya. Kalau yang BUMN itu. Boleh boleh jadi bagi dividen atau memang ya yang keuangannya sedang bagus aja. Karena tidak semua BUMN bagus juga, Pak. Oke, siap, siap. Oke, makasih. Itu buat teman-teman ya. Ya, jadi jelas clear ininya. Lalu kita mau ini makasih. Tentu dari banyak hal, ya kita nggak akan mungkin bisa melihat semua nih. Kita kerucutkan kalau misalnya kita jagokan gitu makasih dari skup tadi, misalkan ada nggak sih benang merahnya misalnya satu saham atau 5 saham nih ada di mana-mana gitu nih. Berarti kan kategori bagus ya. Ini ya. Atau kalau isi udah pasti. Kalau 30 ke 70 itu juga sudah pasti ya makasih ya. Nah 30 ke EDX Growth 30 atau ke 17 gitu nih hubungannya. Nah ini ada beberapa saham yang kira-kira ada di beberapa indeks tadi, sehingga kita bisa melihatnya artinya peluang cuannya mungkin lebih lebih besar ya, sedang bertumbuh, syariah sedang bertumbuh, terus kapitalisasinya besar misalkan, terus BUMN juga gitu kan mungkin akan lebih banyak alasan untuk kita bisa beli. Ada nggak Mas pernah ini riset Mas? Nah kalau Mamat, karena dari kemarin kita show terus ini Pak, jadi suaranya lumayan. Jadi kalau benar idenya Pak Emon tuh menarik nih sebenarnya. Jadi kita istilahnya bukan mengeliminasi, istilahnya mengkombinasikan semua indeks syariah tersebut. Kemudian gini aja, cari paling mudahnya gampang sih Pak. Karena kalau yang JI 30 itu udah pasti masuk JI 70 dan isi. Iya. Udah pasti. Betul. Itu. Udah pasti kan yang JI 30 itu pasti masuk JI 70 dan isi. Jadi ini 3 indeks sudah kena semua nih. Jadi tinggal nanti cari aja oleh teman-teman si JI 30 yang 30 ini, JI 30 ini mana yang BUMN dan mana yang sedang tumbuh gitu. Misalnya apa ya? Misalnya ya apa? Jadi berarti dari yang terkecil dulu BUMN dulu nih yang 17 kan. Nah, 17 ini udah pasti masuk isi, udah pasti misalnya masuk isi nih. Tapi belum tentu masuk JI karena boleh jadi transaksinya atau kapitalisasinya kecil kan yang BUMN ini. Jadi kita cari mungkin saya belum riset ya, tapi ini ide yang menarik nih Pak. Nanti saya bikin konten deh. Jadi bukan paling kalau dikerucutkan mungkin antara PTBA ya. PTBA tuh masuk kayaknya. Tapi growth-nya nggak tahu tuh apakah karena kan kayak yang namanya perusahaan pertambangan tuh cyclical kan, Jadi growth-nya nggak jelas ya, growth-nya nggak nentu gitu. Kemudian juga misalnya coba gak ada kan perusahaan pemerintah yang bergerak di consumer good sayangnya gitu ya. Itu kalau ada consumer good. Tapi mungkin Pak yang bisa jadinya salah satunya adalah BRIS, lagi-lagi BRIS. Nah, lagi-lagi BRIS. BRIS kan BUMN. Betul. JI masuk. Kapitalisasi pasti masuk. Gitu ya? Isi masuk. Kapitalisasi gede. Kayaknya masih tumbuh juga, syariah growth juga. Karena setahu saya kemarin BSI ya, Bank Syariah Indonesia itu secara laba tumbuh 38 atau 37% di tahun kemarin ya. Tapi kan belum selesai nih 2023 ya. Tapi rata-rata 30% lebih. Dan bagi perusahaan yang sedang bertumbuh, biasanya rata-rata memang 20-30% per tahun gitu. Karena kalau yang sudah matang, sudah besar, 10% aja seret kan. Karena gini teman-teman, tumbuh 1 triliun dari 10 triliun itu jauh lebih mudah ketimbang menumbuhkan 10 triliun dari 100 triliun kan. Padahal sama-sama 10% gitu. Jadi istilahnya laba semua pendapatan semua dari bank yang ini itu hanya laba bersih dari bank yang lebih besar
gitu. Jadi intinya kalau sudah matang perusahaannya, pertumbuhannya semakin terbatas gitu. Jadi jangan Betul. berharap misalnya apa ya, yang gede lah, perusahaan besar misalnya Telkom misalnya tumbuh Hmm. per tahun 50%, ya itu agak susah Iya, karena iya, ratusan iya, iya. triliun kan itunya apa, Betul, betul, betul. ekuitasnya atau apa gitu seperti Hmm. itu. Ya, setuju, Bang. Emang apa namanya, perusahaan ini juga teman-teman perlu pahami bahwa kadang-kadang kita, tapi ya tadi, kalau kita bicara by presentasi kan berbeda dengan bilangannya, nominal. Jadi Betul, satu betul. persennya BCA itu beda dengan satu persennya BRIS gitu kan. Nah, Mm-mm. ini kita bisa bandingkan gitu karena perusahaannya kan cukup besar. Dan kalau kita kembali ke BRIS tadi, ketika dia baru merger kan baru masuk buku 3 ya. Setelah merger Buku nggak tiga. lama buku 3 ditembus gitu dia. Nah ini kan artinya dia masih ada punya peluang untuk ke buku selanjutnya gitu dia. Artinya mungkin Betul. masuk ke area perusahaan yang sedang bertumbuh. Dan ke era kalau kita bicara keuangan syariah, ini Mang Amsi mungkin juga bisa menyampaikan sedikit Mang Amsi. Karena kemarin saya ke salah satu pesantren ya, ternyata memang Mm-mm. ekonomi syariah atau keuangan syariah itu nggak banyak dikenal juga bahkan di pondok-pondok gitu ya. Karena mungkin banyak Betul. mengkaji kitab ya ini ya. Jadi ini mungkin jadi PR juga. Nggak tahu Mang Ansyi ada pengalaman atau enggak mungkin bisa di share gitu. Karena keuangan syariah itu ternyata masih cukup rendah literasinya bahkan justru di pondok-pondok gitu nih. Nah ini apa ya pandangan ya? Apakah memang dibatasi gitu? Terus juga saya minta pendapat juga ya. Kalau saya juga pernah ngisi ke beberapa gereja, maaf sih, mereka ada ngelola dana gitu ya. Mereka dananya itu dimasukkan ke investasi, maaf sih. Jadi saya Oke. diminta ke sana itu ini. Nah kalau di kayak di kelolaan dana di musola atau masjid mungkin maaf sih kan banyak ini ya. Ada nggak sih dibolehkan untuk pengelola dikelola dana itu masuk ke kalau yang dana di apa di dana haji kan besar ya karena emang rentangnya jauh akhirnya bisa digeser ke suku dan sebagainya ya atau kemarin ada suku haji dan sebagainya. Nah ini kalau dana-dana di masjid dan sebagainya itu gimana Bang Afi ya? Oke. Pertama ya untuk masalah edukasi dan literasi gitu terkait ekonomi syariah memang masih rendah. Terbukti jumlah investor kita baru 130-an Betul. ribu ya yang saham syariah gitu. Hmm. Dan kalau misalnya di kalangan pesantren memang mungkin kalau menurut saya melihatnya bahwa di kalangan lembaga pendidikan Islam terutama mereka masih terbiasa dengan mendapatkan bantuan Mbak gitu daripada mengembangkan ekonominya Hmm. gitu. Jadi misalnya Hmm. ada lembaga apa ada bantuan hibah pesantren lah bantuan ini. Jadi kalau yang cuma diterima doang kemudian untuk acara yang sifatnya insidental ya tidak ada pertumbuhan karena itu kan sifatnya hanya sifatnya project ya bukan program gitu. Nah beda cerita kalau Hmm. misalnya ada dana abadi, ada endowment fund atau misalnya apapun namanya. Dan sebenarnya sih di masjid, madrasah atau pesantren itu bisa mengelola dananya yang namanya misalnya pakai BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil kan. Hmm. Jadi BMT ini kan konsepnya dia sebagai penampung harta, misalnya zakat, infak, sedekah, wakaf, juga tamwil. Tamwil itu kan mengelola harta tersebut, apakah misalnya dijadikan wakaf produktif kah, atau misalnya menjadikan modal-modal untuk mudorobah atau kodul hasan ya. Kodul hasan itu pinjaman yang tanpa bunga gitu ya, pinjaman yang Hmm. benar-benar dikembalikan sesuai pokoknya saja. Itu untuk membantu pedagang-pedagang sekitar katakanlah musola atau masjid tersebut. Jadi kita sudah sangat berpengalaman dengan Baitul Malnya, Hmm. bukti lembaga amil zakat menjamur di mana-mana. Tapi yang tamwilnya ini belum banyak yang bisa. Kenapa? Karena faktor SDM Hmm. juga gitu. Karena yang namanya nazir wakaf saja itu sekarang baru ada sertifikasinya. Karena kalau tidak ada sertifikasi dia nggak bisa ngelola dana yang ada itu meskipun dananya besar, misalnya miliaran. Tapi kalau dia tidak punya kecakapan dalam mengelola dana, yang ada justru dananya bisa hilang atau bisa habis gitu Pak. Maka disitulah Hmm. pentingnya sertifikasi nazir, sertifikasi amil zakat itu sekarang sudah mulai ada. Hmm. Jadi tidak bisa sembarangan orang menjadi amil zakat, tidak bisa sembarangan orang menjadi nazir wakaf. Kenapa? Karena ada kompetensi tertentu yang harus dimiliki dan itu disertifikasi oleh BNSP, Badan Nasional Hmm. Standar Profesi ya, seperti itu. Jadi sama Iya, iya. dengan kalau saya ikut ujian sertifikasi pasar modal gitu, nanti ada ujian sertifikasi nazir Iya, wakaf, iya. ujian sertifikasi amil zakat. Jadi supaya menyeragamkan kompetensinya. Jadi
kalau misalnya pesantren sekarang punya aset yang banyak tapi tidak bisa dikelola oleh nazirnya, ya mungkin nanti akan hilang juga tuh sebagiannya karena dijual kah atau misalnya seperti apa. Kemudian untuk masalah pengembangan selanjutnya ya seperti itu. Jadi kita harus lebih fokus kepada tamwilnya, Hmm. bukan hanya baitul mal saja. Dan ini juga harus terus diedukasi dan ditingkatkan literasinya karena memang belum belum sampai lah, belum belum banyak menjangkau semua kalangan. Karena ada yang beranggapan bahwa ekonomi syariah itu bahasanya eksklusif gitu. Padahal Hmm. sebenarnya nggak eksklusif kalau orangnya rajin baca Quran. Gitu. Kenapa? Karena di Quran sendiri kan ayat terpanjang bicara ekonomi ya, tidak bicara Hmm. ibadah ritual gitu. Iya, Al-Baqarah iya. 282 itu bicara tentang transaksi Tuh keuangan, bukan halaman ya. piutang. Iya, satu halaman penuh gitu, Pak. 28 kalimat, 15 baris itu full satu ayat. Diborong sama satu ayat itu. Di situ nggak ada kata-kata ibadah ritual gitu, misalnya disuruh nyuruh sholat kah, nyuruh zakat, tidak. Setahu saya seperti itu. Jadi kebanyakannya tentang perjanjian, saksi, pencatatan transaksi, dan seterusnya. Hmm. Oke, tapi ya mudah-mudahan ke sana nanti ya minimal cukup dulu kita kenalin karena sebetulnya anak-anak pondok juga ujungnya dia kan akan masuk ke kuliah dan tidak banyak juga yang kuliah ya Betul. gitu maksudnya ya mereka sudah punya wawasan untuk ekonomi syariah minimal gitu nih ya sehingga dia bisa menjadi pelaku dan juga ya eh, apa player juga nantinya untuk menciptakan produk-produk baru syariah ya, mengembangkan ekonomi syariah gitu. Oke, Iya, Mang Pak. Amsi kembali nih ke bicara meraih untung berkah saham syariah bersama Amsi. Siap. Tadi ada pertanyaan masuk masih menarik bahwa Hmm. ada nggak sih saham syariah itu gorengan gitu? Saham syariah itu gorengan. Jadi gini, Pak. Goreng menggoreng itu bukan ke sahamnya, tapi Iya, goreng iya, iya. menggoreng itu ke praktiknya gitu. Apa namanya? Perilaku 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 pelaku pasar terhadap satu saham itu gorengan, gitu. Menggoreng. Jadi semua saham bisa digoreng gitu. Hmm. Tapi masalahnya kita niatnya apakah ingin menggoreng saham atau bertransaksi saham itu aja gitu. Semua Iya, orang iya. bisa menggoreng ayam gitu. Tapi kalau kita kalau ingin ayam bakar kan nggak harus menggoreng ayam. Ayamnya dibakar Hmm. aja. Jadi perilaku itu bisa berbeda meskipun dengan objek yang sama. Maka disitulah Hmm. kalau teman-teman masuk di saham syariah tetap pedomannya cuma dua gitu. Pertama objeknya harus saham syariah, yang kedua cara bertransaksinya sesuai syariah. Jadi saya Hmm. tidak pernah memusingkan misalnya ada apa nah, kata orang bandarmologi lah atau misalnya broker ini beli ini, enggak, saya nggak mempermasalahkan itu ya. Saya beli BRIS bukan karena bandarmologi loh. Saya beli BRIS ya karena saya tahu misalnya perusahaannya bagus, kemudian secara teknikal dia sedang disupport. Coba kemana teman-teman ketika harga BRIS seribuan? Kan kebanyakannya takut beli gitu. Hmm. Kenapa? Karena oh ini bisa ke 500 nih. Nah, saya enggak, 1000 beli aja gitu. 1100 beli lagi dan seterusnya gitu. Sekarang udah mau 2000 kan tidak terasa gitu. Karena ini kan salah harga gitu, Hmm. Pak. Dulu itu salah harga. Hmm. Kenapa? Pertumbuhannya 30% lebih gitu. Tapi sahamnya belum tumbuh dari tahun sebelumnya. Ini pasti suatu ketika akan naik karena pasar itu akan mengapresiasi kinerja dari perusahaan tersebut. Ini cuma masalah waktu. Mungkin sekarang waktunya gitu. Ya. Apalagi misalnya banyak. Kemarin saya kebetulan saya ngobrolnya dengan direktur BRIS langsung gitu. Dan Nah, ini ada bocoran beliau juga nih. optimis. Oh, ini insider ya. Tapi ini enggak. Ya. Karena beliau sendiri yang nanya gitu. Emang gimana nih saham BRIS? Saya bilang gini. Saya ini sama dengan Bank Mandiri. Sama-sama investor Bapak, saya bilang gitu. Bedanya kalau Bank Mandiri punya 52% saham BRIS, kalau saya mungkin 0,000 sekian persen. Gitu. Tapi setara lah kita dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI sama-sama punya saham BRIS. Gitu, Pak. Jadi saya Pemilik bisa gitu ya. pemilik, saya bisa memotivasi Bapak untuk menaikkan gaji laba bersih, menaikkan kinerjanya seperti itu, Pak. Jadi saya ngobrolnya ketika kemarin di bursa itu, saya ini mungkin agak sedikit berbeda karena saya nasabah sekaligus investor dari Bank Syariah Indonesia seperti itu, Pak. Iya, menarik karena jadi teman-teman bahwa eh, apa ya kita menjadikan objek itu kan caranya, kayak trading itu caranya gitu. Jadi kayak gini, Betul. sederhana gini. Eh sederhana, sederhana itu cara hidup gitu nih kan. Jadi
mau sederhana itu bisa nempel di orang kaya, bisa nempel juga di orang miskin gitu dia. Tapi kalau udah miskin nggak sederhana itu keterlaluan namanya. Jadi sederhana itu cara hidup gitu dia. Jadi sama dengan trading, apa namanya, atau ya tadi kita menjuluki saham gorengan berarti kan lebih identik ini ya, lebih identik trading gitu, sehingga menjulukinya seperti itu. Hakikatnya saham ya sama gitu, bukti kepemilikan gitu ini ya. Terus kemudian juga ada juga yang masih berada di masyarakat bahwa kalau kita mau transaksi syariah ya berbasis fundamental gitu deh, jangan teknikal gitu. Ini masih ada masih pertanyaan-pertanyaan gini kalau saya masuk kampus tuh. Kalau teknikal itu Pak Emon itu kayak apa, kayak trading, kayak apa namanya? Itu nggak syariah dong. Syariah tadi kan dikatakan bahwa saham barangnya syariah sesuai prinsip Islam syariah, syarat rasanya juga sesuai dengan syariah gitu nih ya. Nah ini kalau orang melabeli teknikal itu seperti bukan syariah, ini gimana Mas? Mungkin bisa di-declare-kan gitu ya. Terkait dua alat ini. Karena orang sering melihatnya kalau beli saham syariah itu harus berbasis fundamental gitu ya. Jadi cuma itu sampai situ, nggak ada komanya gitu. Padahal mungkin ada komanya kali Bang sih. Iya gini Pak, sebenarnya. Kalau beli saham syariah itu sudah pasti fundamental masuknya. Kenapa? Karena minimal utangnya terjaga. Jadi secara tidak langsung ketika orang misalnya membeli saham syariah itu sudah memilih saham yang solvabilitasnya bagus. Nanti teman-teman cek aja solvabilitas itu apa. Artinya rasio membayar utang dalam jangka pendek dan jangka panjangnya itu sangat aman lah gitu ya. Karena dia utang yang ada hubungannya, utang yang ada leverage-nya itu rendah. Itu kan sudah secara fundamental sudah masuk. Jadi kalau pilih saham syariah itu sebenarnya sudah mau pakai analis mau atau tidak pakai analis fundamental sudah dapat fundamental minimal dari sisi utang gitu Pak ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, beli saham itu harus berdasarkan fundamental saja, nggak boleh sama teknikal. Saya kurang sepakat. Kenapa? Karena beras juga ada masanya. Begitu. Jadi kita kalau jual beli barang yang real juga kan ada musimnya Pak. Itu ada musimnya dan musim itu berpengaruh terhadap harga. Betul nggak? Saya kebetulan punya sawah. Dan teman-teman tahu nggak teman-teman tahu nggak ketika misalnya Munehisa Homa membuat candlestick yang sekarang ramai digunakan oleh para trader di seluruh dunia, beliau kan awalnya adalah menakar, mengukur atau menghitung harga gabah. Berarti basicnya adalah barang real. Tapi ketika misalnya muncul dalam grafik, semuanya terlihat seperti sama. Padahal boleh jadi itu forex, boleh jadi itu kripto, boleh jadi itu binomo juga bisa digrafikan, judi aja bisa digrafikan gitu kan. Tapi kalau misalnya pokoknya yang ada grafiknya judi, itu namanya generalisasi dan itu berbahaya. Apakah misalnya ketika ada orang yang jualan ayam kita langsung menjudge bahwa ini kayaknya mau ada sabung ayam. Padahal boleh jadi ayamnya mau dijual buat lebaran. Kan seperti itu Pak. Jadi kalau bagi saya teknikal itu adalah timing. Teknikal itu adalah ya kalau kita jualan jualan es batu di musim yang hujan terus dari pagi sampai sore, ya kita harus terima kalau misalnya jual es batunya tidak terlalu rame. Nah, itu berarti kalau ini analisis waktu itu maksudnya analisis apa? Fundamental atau teknikal? Itu kan teknikal. Berarti kalau kita mau jualan ini cari musim yang tepat gitu. Contoh, saya pernah tahu Pak, kalau misalnya kayu itu kerasnya itu di bulan Agustus. Maka penebangan kebanyakannya di bulan Agustus. Itu analisis apa? Teknikal juga kan? Karena itu. Kering ya? Jadi kering. Lagi musim kemarau-kemaraunya. Jadi bagus untuk ditebang. Terus dari tukang lele misalnya. Kalau nggak salah lele itu harus dipanen di bulan apa gitu. Ada Pak. Jadi semua komoditas itu ada masanya. Dan semua masa ada komoditasnya. Jadi itulah dibahas oleh teknikal. Misalnya kenapa emas kalau kita jual di bulan Desember itu mahal? Itu mahal. Kenapa? Karena musim dingin. Musim dingin ini menjadi langka, begitu ya, menjadi langka dan akhirnya harganya naik. Naik. Tapi kalau misalnya di musim kemarau, emas ya datar-datar aja. Nah, itu semua pergerakan harga itu dibahasnya secara grafis atau
secara visual itu oleh grafik, dan grafik itu teknikal. Sekali lagi itu teknikal. Jadi kalau saya suka caranya gini, fundamental juga ada grafiknya kan, misalnya grafik pertumbuhan penjualan gitu ya, bisa digrafikan. Kenapa hal itu tidak disamakan dengan harga gitu? Karena Iya, kan iya, kita iya. sebagai investor atau trader, pada akhirnya kan dua, kalau nggak dividen, capital gain. Capital gain itu sebenarnya adalah teknikal awalnya, dan dividen itu fundamental. Ini bagi laba enggak atau tidak, gitu kan. Tapi kalau misalnya capital gain kan kita harus tahu selisih dari harga beli. Nah, ketika kita ingin dapat harga beli yang cocok, itu analisis pakai teknikal. Jangan sampai beli di pucuk, gitu kan. Ini ada yang misalnya ada yang datang ke saya nih ngobrol, bang saya rugi di BRIS, beli di berapa? Kemarin di 1.900. Amang rugi nggak? Enggak lah, saya beli kan di 1.000 ada, di 1.300 ada gitu. Kenapa? Karena kita pakai pakai teknikal, fundamentalnya udah tahu lah BRIS bagus gitu. Hmm, Tapi teknikalnya hmm. kapan supportnya, di berapa sih harganya, itu konsolidasi, itu kan digajinya teknikal. Teknikal itu dibutuhkan supaya kita dapat harga yang optimal untuk beli dan untuk jual. Dan sejarah harga itu punya sejarahnya, Iya, dan iya, sejarah iya. itu biasanya terulang begitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, bahwa fundamental dan technical itu alat buat kita gitu dia. Jadi kita nggak bisa kayak pisau gitu. Pisau ini pisau syariah, ini pisau bukan pisau syariah gitu. Nggak bisa juga memisahkan seperti itu emang ya ini ya. Karena hanya karena dia Ya, digunakan untuk memotong daging babi gitu. Pisaunya pisau syariah, bukan syariah, nggak bisa gitu juga gitu ya. Oke, mungkin itu ya. analogi sederhana aja. Ini Pak Hamsi ada pertanyaan menarik nih dari investing.bu ini. Pak Hamsi, 2024 saya ingin 100% beralih ke saham syariah. Tetapi saat ini Hmm. BRIS apakah di harga saat ini sudah ketinggian untuk masuk atau tunggu dulu? Nah ini menarik nih karena kan apa namanya, kalau saya dulu ingat banget waktu 13 Pak Hamsi itu BRIS sudah nggak kemana-mana gitu nih ya. Beli aja gitu loh. Hmm. Jadi kalau kita ingat-ingat dulu gitu, kita bicara saham BRIS itu di 13, tapi pada saat itu juga banyak orang takut gitu ya kan. Karena ini Betul. mau turun lagi ke bawah atau gimana gitu. Sama kasusnya seperti ini nih. 19 gitu ya. Kemarin udah nyentuh 2000 ya, 2010 ya kalau nggak salah ya. Terus balik lagi, saya lupa ini ya gitu nih ya. Cuman memang fenomenal banget apa namanya pergerakan BRIS kemarin sempat merah tapi ditarik lagi, kemudian hari ini merah bener nih gitu ya, turun gitu nih. Jadi ini mungkin butuh pandangan nih Mas Hamsi. Apakah di 19 menurut pandangan Mas Hamsi itu ketinggian atau masih layak untuk masuk nih? Gitu nih. Nih Jadi, tentu buat semua karena ini jadi ini mungun Mang Hamsi punya gambaran ya. Historical tadi mungkin bisa digambar juga Mang Hamsi karena BRIS kan pernah di 3.000 ya. Ini ya kan. 389 Apakah ya, 3. apakah masih akan berlanjut ke sana atau gimana gitu? Karena nih kayaknya 100% mau ke syariah katanya. Mau Mang Hamsi. Oke. Oke, kita kajiannya dari dua hal, Pak. Pertama jadi ini kajiannya kajian BRIS ternyata ya. Nah, karena ya itu tadi saya bilang, jadi kita bicara syariah itu yang terlihat itu BRIS gitu. Iya, padahal masih ada 599 saham lain yang bukan BRIS. Oke, salah. Karena gini, memang diakui atau tidak, BRIS ini tahun kemarin itu ranking ketiga return terbaik di saham syariah ya. Hmm, Yang liquid ya, hmm, JI 70 yang terbaik itu ketiga itu adalah BRIS gitu. Kemudian di awal tahun ini BRIS juga masuk ke peringkat 3 juga dari kedua atau ketiga gitu. Memang di awal tahun ini yang fenomenal memang BRIS kalau saham syariah yang liquid ya. Nah, katakanlah JI 70. Nah, kalau kita kaji tadi apakah 100% ingin pindah ke saham syariah, ya saya sarankan bukan hanya BRIS yang di covernya, semua aja dicek 600-600-nya, hmm. atau cari yang liquid 70 tadi, JI 70. Tapi kalau memang minat dengan BRIS, maka saya akan beri nasihat bukan nasihat ya, istilahnya asumsi ya. Pertama, dari sisi fundamental. Dari sisi fundamental BRIS masih tumbuh tentunya. Apalagi sekarang era bunga rendah itu akan diuntungkan. Meskipun BRIS tidak berbasis bunga, tapi akan ikut dengan sektoralnya. Finance itu akan bagus. Nah, karena BRIS akan bagus, maka kemungkinan berapa harganya kita lihat.
para analis saham ada sekitar berapa belas atau berapa puluh orang itu targetnya rata-rata di 2100. 2100. Tapi entah tercapainya kapan kan Pak. Ya, Kita nggak tahu ya. ya, 2100. ya, ya. Dulu saya tadi cari-cari di Google, ternyata saya pernah memberikan insight di tahun 2022 Desember. Itu saya pernah memberikan insight bahwa BRIS akan ke 1800-an di tahun depan. Ternyata ada bonus ke 1900 ya. Karena waktu itu saya hitung rata-ratanya itu rata-rata target harga dari berbagai analis itu 1830-an. Dan ternyata apa teman-teman? 1830 itu menjadi resisten kemarin yang sukar ditembus di tahun 2023. Nah, tapi ketika ditembus, sekarang udah mulai nembus nih resistennya. Maka pilihan teman-teman dua. Secara fundamental tadi 2100 ya. Secara teknikal, tergantung style teman-teman gimana. Kalau misalnya stylenya adalah support resistant, sekarang saatnya jual dulu. Karena sekarang ada di 1945, 1950 itu resisten kuat juga. Logikanya sederhana. Tertinggi BRIS itu 3890. 3890. Tengah-tengahnya 1945. Tengah-tengahnya 1945. Jadi kalau ada orang yang ingin dapat ini cocokologi aja ya. Kayak feeling analysis nih. Disclaimer on ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang yang ingin 100% dapat di 3800 kemudian belinya sekarang kan banyaknya di 1900-an. Biar nanti pas 3800 beggar 100%. Gitu. Padahal harusnya belinya sama bareng sama kita di 1000 dulu di pas right issue kan 1000. Sekarang udah 2000, udah beggar juga sebenarnya. Cuma kan pada takut dulu ya, pada takut. Nah, sekarang kalau masuk brace ya antara dua. Kalau teman-teman satu aliran support resistance, tadi bottom fishingnya dari bawah, teman-teman sudah saatnya jual sekarang. Dari 1300 kan sudah untung tuh 700, udah untung 50%. Tapi kalau teman-teman trend follow ini baru naik. Kalau teman-teman Highlander, istilahnya Highlander nih, suka di atas gitu. Jadi yang namanya trend follower itu nggak pernah beli ketika di bawah, tapi dia akan beli ketika ada harga rata-rata berapa bulan ke belakang tertembus. Dan kita tahu 1800 sekian itu tertembus sekarang. Jadi sekarang 1830 itu menjadi supportnya. Jadi kalau mau turun dulu ngayunnya ke 1830, kalau misalnya dia kuat di situ dia akan naik lagi. Dan ini yang kedua ini ayunannya lebih besar. Jadi tinggal hitung aja. Dulu rata-rata di bawah itu kuatnya di berapa? Katakanlah di 1300 nih ya. Di kuatnya sekarang yang suka ditembusnya 1800-an. Berarti kan ada 500 range-nya. Tinggal nambahin aja 500 ke atas. 2300 tek. Jadi kalau fundamental 2100, teknikal 2300. Disclaimer on dan hanya waktu yang bisa menjawab. Jadi jangan sekarang beli besoknya pingin langsung 2300, itu mah jadi slot namanya. Begitu. Tapi ya menarik memang kalau tadi kembali bahwa orang selalu brandnya itu gitu, warnanya itu ya bang, dari sisi tadi saya bilang satu karena perusahaan mendeklar diri syariah, yang kedua cukup liquid, cukup aktif gitu. Jadi orang warnanya tuh ya BRIS gitu nih. Nah ini buat Mas Dimas Yoga yang menanyakan kalau awam mau mulai belajar investasi di mana gitu. Besok ada sekolah pasar modal di di online ya di tempat kami. Silakan lihat aja di IG kita ya, IDX Riau ada iklannya. Monggo kalau mau daftar ya ini ya. Insya Allah besok jam 10-an gitu. Oke, kita lihat ya pertanyaan Mas mungkin ini. Ini ada juga nih MDRI non syariah, sedangkan MDRI Mandiri ya ini ya maksudnya mandiri gitu ya. Saya nggak ngikutin anak sekarang mau sih ini. Sedangkan BRIS syariahnya ya gitu. Jadi beda ya. BRIS itu gabungan merger nih 3 bank kalau dulu ya teman-teman gitu. Ini kita sambil lihat coba ada nggak gitu. Barangkali terlihat. Oke, nggak ada ini ya. Nah, cukup nih ya. Makasih ini kembali makasih. Kalau kita bicara tadi tema kita tadi sedikit ke pertanyaan yang menjawab pertanyaan, kita kembali ke meraih untung berkah saham syariah. Tadi kita sudah bahas ya. Dari sisi indeks, dari sisi saham-sahamnya, kemudian kita bicara pemilu juga gitu ya ini ya. Terus kita bicara juga tadi tentang tools-nya gitu ini ya.
Sebetulnya Iya. kalau kita bicara ke ini mau siar nih untuk orang-orang yang awam gitu, untuk bisa hijrah gitu. Tentu kalau kita bicara investor selalu bicaranya untung gitu nih ya. Untung Mm. gitu nih. Oh, bicaranya untung gitu. Seberapa besar sih Mang Asfi kalau kalau kita bicara tahun 2024? Mungkin Mang Asfi punya gambaran ya. Tadi kan kita mau untung juga kan, meraih untung Betul. dan berkah gitu. Itu kan di saham Iya. syariah. Artinya kalau Mm. kita melihat secara gambar besarnya nih, bagaimana saham syariah di 2024 menurut Mang Asfi? Apakah masih memberikan peluang itu? Oke. Terima kasih Pak. Di tahun kemarin indeks saham syariah itu semuanya minus, ya. Semuanya turun. Hmm. Saya nggak tahu apakah faktor goto yang dimasukkan ke situ atau apa ya jadi pemberatnya gitu. Hmm. Atau juga memang beberapa saham consumer goods kan memang turun di tahun 2023 ya. Ya. Tapi secara umum sih di tahun 2024 ini saya baca sebuah outlook ya bahwa tahun politik biasanya berkaitan erat dengan consumer goods gitu, dengan barang-barang konsumsi dan apalagi misalnya beberapa program apa namanya capres cawapresnya ada yang berkaitan dengan consumer goods gitu, misalnya bagi-bagi Indomie gratis misalnya, bagi-bagi susu Susu, Mang. gratis lah, bagi-bagi apa gitu banyak kan. Nah itu kan pasti ada Iya. hubungannya gitu. Apakah memang akan dikemas sendiri pakai logo parpol dan logo foto presidennya gitu kan, Wah, bisa jadi gitu. Atau memang yang udah ada aja lah. Nah berarti kalau yang udah ada misalnya kemana tuh kalau bicara tentang produk itu, ya ada WATJ, CMRY, sama DMND misalnya. Tapi gini teman-teman, sebelum ke sana saya bahas dulu 5 sektor ya. 5 sektor yang hmm. diuntungkan dengan tahun politik. Ini menurut para Nah, riset analis ya, para analis. Nah, jadi saya tuh mengumpulkan berbagai riset dari berbagai sekuritas yang ada. Kemudian saya tabulasi gitu ya, sektor yang paling banyak dimension. Kemudian saya ranking. Nah, ranking pertama itu ada di consumer. Nah, hmm. boleh teman-teman cek ya dan dicek lagi. Consumer. Jadi tapi ngerisetnya harus objektif. Jangan saya memang sukanya saham ini, jangan. Lepasin dulu tuh subjektivitasnya. Kemudian kita cari gitu ya. Misalnya dari sekuritas ini yang diprioritaskan ini gitu. Nah, kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan ada lebih dari 10 riset, kemudian kita tabulasi. Kalau saya risetnya seperti itu sih. Karena gini, teman-teman, saya ini belajar valuasi ya, belajar juga fundamental. Tapi kalau ada orang yang dibayar dan digaji untuk analisis seperti itu dan dia lebih komprehensif, kenapa saya capek-capek gitu ya? Nah, Udah ini aja cerdas sahamnya banget apa sih. saya. Betul Pak, kita punya shortcut nih. Sektornya apa, sahamnya apa kan selesai Pak. Iya, Yang kita butuhkan kan iya, target iya, iya. price-nya berapa. Nah akhirnya saya kumpulkan, kemudian saya rangkum. Pertama kan consumer goods, itu barang konsumsi baik makanan, minuman, kemudian juga retail, kemudian juga misalnya alat-alat perkakas begitu ya. Saya udah sebutin clue-nya tuh. Yang kedua itu adalah banking. Dan kalau banking kan terbatas, pasti beris lagi ujungnya. Kemudian Hmm. yang ketiga properti. Karena properti ini kalau suku bunga rendah biasanya tumbuhnya lumayan ekspansinya. Hmm. Properti, tinggal cari properti yang bagus apa, nanti saya sebut sahamnya. Kemudian yang keempat ada telekomunikasi. Karena biasanya sekarang telekomunikasi itu sudah masuk ke dalam sembako ya. Hmm. Sembako kan 9 bahan Bahan kuota. pokok. Pokoknya kuota ya. Betul. Dan orang kalau nggak ada kuota nggak bisa eksis sekarang itu. Apa Hmm. sebenarnya mati gaya lah gitu. Kemudian yang terakhir teknologi. Meskipun teknologi ini debatable ya karena saham-sahamnya minus kan secara fundamental. Jadi kita cari aman 4 aja ya. Jadi consumer, kemudian banks, properti sama telekomunikasi. Nah dari 4 itu kita kumpulkan juga saham yang disebut oleh analis tersebut. Dikumpulin semua sampai muncul 5 gitu ya. Pertama ada Indofood, INDF. Kenapa? Karena ini masih di bawah TBV-nya. Satu lagi alternatifnya Mayora. Sudah saya riset tadi. Hmm. Indofood sama Mayora. Ya, Indofood, Mayora. Kemudian yang banks ya, BRIS aja. BRIS atau kalau cadangannya BTPS. Karena BTPS sekarang kinerjanya sedang kurang baik ya. Tapi anggaplah BRIS, karena BRIS diuntungkan dengan exposure-nya BUMN. Yang ketiga, kalau properti teman-teman boleh cek Pakuan Jati, Sumarekon, sama BSD dan CTRA. 4 itu, cek aja mana yang paling menarik gitu. Bumi Serpong Damai, Pakuan Jati, Ciputra Properti, sama Sumarekon Agung. Kemudian telekomunikasi yang saya lihat cuma satu, TLKM aja. Yang dua sedang kurang baik. Jadi TLKM itu cuma telco itu. Kalau teknologi ya saya belum bisa merekomendasikan.
sebagai gantinya saya pakai konglomerasi, itu Astra yang sedang murah sebenarnya. Tapi Astra ini patut dicermati utangnya, karena kadang utangnya bertumbuh, nambah, tapi si kinerja dari otomotif dan batu baranya turun, bisa jadi keluar dari syariah lagi. Karena Astra ini mau alaf lagi kan, baru mau alaf nih, Iya, mau iya. alaf itu masuk syariah maksudnya. Iya, iya. Astra ini udah baru berapa periode mau alaf lagi gitu kan, dulu kan di luar tuh dia mantau terus akhirnya masuk lagi gitu. Pas COVID dia keluar, pas COVID dia keluar. Jadi kalau kita simpulkan ya ada stock picknya INDF, Mayora, kemudian Beris, BTPS tapi hati-hatilah gitu ya. Kemudian SMRA, BSDE, Pewon, sama apa satu tadi? BSDE, Pewon, CTR. SMRA, CTRA ya. Satu lagi TLKM. Jadi cukup 9 itu dipelajari. Kalau mungkin cadangannya ada S hardware juga, karena itu retail juga. Jadi cukuplah di beberapa saham itu teman-teman kaji satu persatu sampai dapat convictionnya. Saya yakin ini yang bagus tahun ini, gitu. Ya. Karena saya seperti tahun kemarin, meskipun S hardware di 300-an saya beli, 400-an saya beli, pas sudah 700 baru saya jual, orang-orang baru masuk di situ. Kenapa? Karena ini kan cuma sesaat aja, karena faktor COVID. Setelah COVID dia melesat lagi, seperti itu. Jadi pentingnya kita memilih saham secara fundamental, kemudian masuknya secara teknikal dan kaji takar secara money management. Kenapa? Karena saya bukan aliran yang ikut ikut arus gitu Pak. Misalnya kemarin lagi rame saham-saham Prego Pangestu, saya nggak ikut gitu. Karena kebanyakannya memang nggak syariah gitu. Brand nggak syariah, kemudian apalagi nggak syariah, gitu kan kita nggak ikut rame gitu, nggak panas juga sama orang gitu. Jadi karena saya udah punya stock universe sendiri yang saya tidak bisa diganggu atau tidak digoda oleh yang lagi naik nih Bang, ini kan naiknya ribuan persen ya, kalau nggak syariah buat apa bagi saya? Karena mukadimah syariah begitu, nggak cukup untung doang Pak. Iya, iya, iya. Jadi harus berkah ya. Mang, ini tadi ada masuk pertanyaan juga, dan ini juga saya jadi ingat, Mang sih dulu pernah pernah bilang gitu nih ya tentang saham ini. Ini tapi dari 9 ini nggak masuk nih, satu masih masuk. Sido, Mang. Sido tadi ada yang muncul. Oh, Sido gimana, Mang gitu? Kan ini masuk konsumen ya ini ya kan? Betul. Sido kan? Nah, ini gimana sekarang? Karena kan berapa? 600 sekarang ya? Apa 500-an ya? Masih 500. 500 saja ini. Nah, ini gimana, Mang? Ini ya. Nggak masuk ke idealis ini. Iya, karena Sido sekarang secara kinerja sedang kurang bagus, Pak. Jadi saya melihatnya pertumbuhannya sedang melambat begitu ya. Jadi kalau mau cicil ya boleh, tapi agak lama gitu. Naiknya agak lama juga. Karena secara teknikal pun dia belum beranjak dari 600 ke atas kan, kalau tidak salah ya. Karena saya belum memperlihat. Karena saya kemarin beli aja di 500, jual di 550. Pas rame COVID mulai ada di sini lagi kan, rame itu dijual. Saya pada rame saya jual. Saya itu kontrarian, nah orang lain sepi, orang lain jual saya beli gitu, panik jual saya beli, orang lain panik beli saya jual karena udah untung 10%, 20% cukup lah. Kalau bagi saya cukup gitu, lebih dari sukuk, lebih dari instrumen yang lain gitu Pak. Iya, iya, iya. Oke, jadi itu buat teman tadi yang nanya Sido ya, karena mungkin saya perlu menanyakan, karena saya pernah bahas Sido dengan saya waktu itu gitu, karena ada ritmenya, kalau salah ada polanya gitu nih kan. Sido sudah area beli Pak, tapi mungkin agak lama, agak sabar gitu. Ya, sabar itu double, sabarnya itu double singkatannya Sido. Sabarnya itu double. Sabarnya itu double, Sido gitu ya. Itu jadi teman-teman untuk saat ini memang harus double gitu. Mudah-mudahan nanti jadi nggak double lagi gitu ya. Tapi ya apapun itu, yang penting bahwa ketika kita mendapatkan sebuah keuntungan dari apapun harus berkah. Seperti dari saham, dan tentunya ini tadi oleh-oleh Mang Amsi ada 9 bahkan ditambahin 1 tuh. Ini ya. Sorry. 5 ya 10 ditambahin 2. Dari 9 ditambahin 2. Astra sama Aceh ya ini ya. Jadi ada sektornya, ada konsumer, properti banking, ada properti, telkom, dan teknologi. Tapi teknologi tadi masih nggak banyak ini ya. Ya dan saham-sahamnya ada 9, Indofood, Mayora,
BRIS, BTPS, Pewon, SMRA, CTRA, BCE, Telkom, plus tambahan buat teman-teman Astra ya. Kemudian ada Acces yang ya sekarang mungkin masih menarik ya karena orang juga masih berharap naik lagi di atas 1.000 katanya ini ya. Walaupun mahal sih belanjanya di 300, di 700 dijual, tapi orang masih ada yang berharap kembali ke di atas 1.000 katanya. Saya nggak tahu deh harganya harga berapa gitu. Oke, makasih. Mungkin ini waktunya juga sudah habis. Jadi thank you atas waktunya. Mudah-mudahan jadi ladang amal kebaikan buat kita semua dan buat teman-teman yang join. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, makasih. Salam sehat buat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sehat juga Bapak ya. Makasih Pak. Ya, makasih.